Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Tayyib anak-anak ibu, semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan kepada antum semuanya. Baik anak-anak ibu, sebelum kita belajar, kita awali pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak ibu, kita hari ini akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Apa aja sih materi yang akan kita pelajari pada materi bangun ruang sisi lengkung? Nah, apa aja tuh? Ada yang tahu? Oke, yang pertama ada tabung. Ya, ada tabung. Yang kedua ada kerucut. Yang ketiga ada bola. Nah, dari ketiga bangun ruang sisi lengkung tersebut, apa sih manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Yang pasti kita akan mengetahui unsur-unsur yang ada pada bangun ruang sisi lengkung. Contohnya, contoh bendanya. Misalkan nih, kayak tabung, ada contohnya adalah kaleng susu. Terus kerucut, contohnya tumpeng, ya dak? Terus bola, contohnya juga bola. Nah, kita akan mempelajari dimulai dari tabung terlebih dahulu. Oke, dilihat ya videonya dari ibu. Oke, yang pertama kita akan belajar materi tabung. Tabung, nih, tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas dan tutup. Nah, alas itu yang ini alas, dan tutupnya yang ini, ya, yang berbentuk lingkaran dan sebuah selimut. Selimut tuh ini, nih. Selimutnya. Tabung memiliki dua rusuk lengkung dan tidak memiliki sudut. Unsur-unsur tabung yang pertama ada sisi alas dengan pusat di 0 dan sisi tutup yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama dengan sisi alas. Jadi ukuran bawah dengan atas, alas dengan tutup itu ukurannya sama. Sisi selimut yang berarsir. Nih ya, yang di T ini yang muter. Ibaratnya kalau di kaleng susu itu yang ditempelin kertas, cara menggunakannya, expirednya dan lain sebagainya itu. Terus diameter atau ruas garis AB. Diameter tuh dari A sampai B ini, yang titik potong-potong ini nih. Nah, tapi kalau separuhnya di tengah-tengahnya dari titik O ke B atau O ke A itu disebut jari-jari. Misalkan nih AB panjangnya 10, berarti jari-jarinya separuhnya, berarti 5 cm. Seperti itu. Nah, ini dia unsur-unsur pada tabung. Oke. Ini ya. Nah, setelah itu catatan yang penting, setiap bangun ruang dengan alas dan tutup yang sama bentuknya, maka volumenya yaitu luas alas kali tinggi. Jadi rumus volume pada sebuah tabung yaitu rumusnya luas alas dikali tinggi. Ya, harus antum ingat, luas alas kali tinggi. Karena tabung memiliki alas berbentuk lingkaran, ya kan? Alasnya kan berbentuk lingkaran tuh. Dan tingginya T, maka volume tabung, nih rumusnya, pi R kuadrat kali T. Pi R kuadrat kali T, artinya pi dikali R kuadrat itu artinya R kali R, dikali T. Nilai pi itu bisa 3,14, bisa 2/7. Nah, kalau kita buka, tabung tuh bentuknya seperti ini kan? Ya enggak? Seperti ini kan? Kalau kita buka kaleng tuh jadi seperti ini. Ini alasnya, ini tutupnya, seperti itu. Nah, nih rumus luas alas. Kan kita tahu nih, alasnya kan berbentuk apa alasnya? Lingkaran. Tutupnya berbentuk lingkaran. Berarti sama-sama pi R kuadrat kan rumusnya kalau mau mencari ini sama ini. Berarti kalau mencari tabung tuh ini, nih, ditambah ini. Ya nggak? Ini rumusnya kalau mencari luas apa? Pi R kuadrat, ini juga pi R kuadrat, ya kan? Nah, kalau yang ini selimutnya, yang muternya itu di sebuah kaleng, kalau ibaratnya kita contohin kaleng susu. Nah, jadi untuk rumus luas alas yaitu
luas alas sama dengan luas tutup, yaitu PR kuadrat. Selimut berbentuk persegi panjang, di mana panjangnya adalah keliling, ya kan? Panjangnya adalah kelilingnya yang muterin. Panjang sama dengan keliling alas dan lebar tinggi tabung. Nih. Sehingga luas selimut, kalau ditanya luas selimut, rumusnya menjadi keliling alas dikali tinggi tabung, yaitu 2πRT. Nih. Nah, kalau yang ditanya luas permukaan tabung, berarti keseluruhannya. Ini rumusnya, luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tutup. Berarti ini ditambah ini ditambah ini. Nah, dapatlah rumusnya ini. Luas alas kan kalau alas ini nih, rumusnya kan PR kuadrat, makanya ini PR kuadrat. Ditambah 2πRT dari luas selimut. 2πRT nih. Ditambah PR kuadrat. Ditambah ini lagi. Nah, kalau dibuat rumus cepatnya, langsung aja nih. 2πR dalam kurung R tambah T. Nih, ya. Rumus simpelnya. Oke, bisa dipahami. Nah, ini dia untuk pembahasan materi tabung. Untuk rumus-rumusnya dan unsur-unsurnya. Akan langsung masuk ke contoh. Misalkan contoh pertama, Ani memiliki drum berbentuk tabung dengan diameter alas 70 cm. Berarti diameternya 70 cm dan tingginya 80 cm. Jika 3/4 drum itu terisi air, maka volume air adalah, berarti kita buat dulu yang diketahuinya. Yang diketahui diameter ya, diameternya 70 cm. Kalau diameter 70, berarti jari-jarinya itu separuh dari diameter. Berapa? 35 cm. Kemudian tingginya itu 80 cm. Terisi airnya 3/4 dari drum itu yang berbentuk tabung. Nah, yang ditanya adalah volume. Berarti kita masukin rumus volume itu apa? Rumus volume pi R kuadrat kali T. Ya enggak? Tapi ya udah terisi air kan 3/4 nih. Jadi 3/4-nya kita masukin ke sini. Berarti tinggal 3/4 ditambah ya rumusnya. Pi-nya 22/7, R-nya R kuadrat. Berarti 35 kuadrat atau boleh ditulis 35 kali 35 dikali T-nya 80 gitu. Nih, bisa dicoret. Ya. 35 sama 7. Kita kenapa gunain 22/7? Karena 7 di bawah ini bisa kita coret dengan 35. Biar memudahkan. Sama-sama kita bagi 7. 7 bagi 7, 1. 35 bagi 7, 5. Ya kan? Terus, mana lagi? Ini 4 sama 80. 8 bagi 4, 20. Ini 1, ya kan? Terus selanjutnya kita kaliin 3 kali 22 66. Ya dah, 66. 5 kali 20 100 dikali 35. 66 kali 100 6.600 kali 35. Kaliin deh, 66 kali 35. 6 kali 5 30. Nyimpen 1, nyimpen 3. 6 kali 5 30, ya kan? 6 kali 5 30, 30 tambah 3 menjadi 33. 6 kali 3 18. Satunya disimpan. Yang ini tadi udah coret ya. 6 kali 3 18 tambah 1 19. Tambahin deh 0. 3 tambah 8 11, simpan 1. 10 tambah 3 13, simpan 1. 2, 3, 1. Nolnya tadi ada 2. Berarti menjadi 231 cm pangkat 3. Nah, ini dia untuk penyelesaiannya. Oke, ada pertanyaan untuk materi ini? Insya Allah mudah ya. Kalau misalkan yang ditanya, misalkan nih, luas selimut tabung. Berarti rumusnya tadi, luas alas ditambah luas tutup ditambah selimutnya tadi. Seperti itu ya.
Kita masuk yang kerucut. Kerucut adalah bangun ruang menyerupai limas segi N di mana alasnya berbentuk lingkaran. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi alas dan selimut, serta memiliki satu sudut dan sebuah rusuk lengkung, ya. Nah, ini untuk pengertian kerucut. Nah, selanjutnya unsur-unsur kerucut. Nih, ini bentuk kerucut ya, memiliki banyak segi N. Berbentuk alasnya lingkaran. Ya. Ini segitiga. Terus untuk unsur-unsurnya, sisi alas berbentuk lingkaran yang berpusat di titik O. Nih, berbentuk lingkaran dan berpusat di titik O. Selimut kerucut atau daerah berarsir. Nih, yang di atasnya. Diameter alas yaitu ruas garis AB. Diameter, nah nih, sama aja kayak tadi yang tabung. A ke B itu disebut diameter. Misalkan A ke B ini yang titik putus-putus ini panjangnya 10, berarti jari-jarinya 5 cm. Seperti itu. Tinggi kerucut adalah T yang di tengah-tengah. Ya. Bu, ini kan kalau dibuat kan bentuknya kan melengkung gitu ya. Set gitu kan. Nah, berarti yang di tengah-tengahnya. Kalau ditarik garis dari titik tengahnya. Terus tinggi kerucut T atau ruas garis TO. TO yang ini ya. T ke O yang ini. Garis pelukis S-nya yaitu ruas garis TB atau TA. TB atau TA nih. Oke, garis pelukisnya. Nah, untuk rumusnya, volume kerucut yaitu luas alas kali tinggi bagi 3. Luas alasnya kan lingkaran, berarti PR kuadrat kali tinggi bagi 3. Mudah kan? Sebenarnya mudah kalau kita tuh udah inget rumus luas lingkaran tuh apa. Jadi tanpa kita ngapalin luas alas kali tinggi bagi 3, kita bisa gitu loh. Tinggal nih, berarti PR kuadrat dikali T gitu kan, dibagi 3 untuk kerucut. Tadi kalau misalkan tabung yaitu ada 2 alas kan, alas tutup dan alas gitu kan, berarti PR kuadrat ditambah PR kuadrat baru dikali dengan selimutnya, seperti itu untuk volume. Nah, untuk jaring-jaring kerucut ini dia rumusnya. Untuk luas alas yaitu PR kuadrat, untuk luas selimut yaitu PRS ya, PRS. Pi-nya bisa 22/7, 22/7 atau 3,14. R-nya jari-jarinya, S-nya adalah selimutnya. Sedangkan untuk rumus luas permukaan kerucut yaitu ini, luas alas ditambah luas selimut. Ya. Yang bawah yang ini. Nih. Pi kali R, R tambah S ini adalah singkatan dari rumus yang atasnya. Oke. Contoh soalnya, nih, perhatikan gambar ini ya. Volume kerucut di atas adalah, nih, berarti jari-jarinya 5 cm, ya enggak? Terus selimutnya nih 13, berarti kita bisa mencari tingginya kan? Kalau diameternya ini 5, berarti kalau dari sini ke sini berarti pasti 10 gitu. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Diketahui gambar kerucut pada soal segitiga TOA. Segitiga TOA. Ini kan segitiga nih. TOA. Segitiga siku-siku ya. Merupakan segitiga siku-siku di O. Maka untuk mencari TO, berarti kita bisa gunain rumus Pitagoras. Bisa gunain rumus Pitagoras. Masih ingat ya? Kalau mencari sisi miring yaitu tinggal ditambahin. Kalau ini kan sisi miringnya nih. Berarti ini TO ditambah OA. Tapi dalam bentuk kuadrat ya. Nah, seperti ini. Berarti menjadi TA dikuadratin dikurang OA dikuadratin. Berarti tinggal 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Dapatlah 12 cm nih ya. Oke. Baru mencari volumenya. Volume kerucut berarti tinggal nih masukinlah rumusnya volume tadi. 1/3 dikali PR kuadrat dikali T. Dapatlah 314 cm. Oke. Anak-anak Ibu, itulah penjelasan materi dari Ibu tentang bangun ruang sisi lengkung. Tinggal bola ya yang belum Ibu bahas. Untuk hari ini udah tabung sama kerucut yang udah kita bahas. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang bola. Nah, untuk tugas antum di rumah yaitu silakan meresum atau meringkas materi tentang bola.
Jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung kita bahas di WA. Mungkin itu penjelasan materi dari Ibu. Jika ada salah dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.